Salam semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Mister Pendidikan. Saya Sri Raisya. Saya Tasya Novitasari. Saya Muhammad Abdullah. Saya Muhammad Abdul Fadilah. Jadi kami di sini ingin mewawancara guru ngaji dari Musola Al-Jannah. Selamat menyaksikan. Ibu apa sih awal mula motivasi Ibu buat mengajar ngaji? Untuk motivasi ibu dalam mengajar ngaji itu untuk mendidik anak-anak supaya bisa membaca Al-Quran dari awal dan dini. Semoga dia bisa menjadi anak yang baik, yang berakhlak karimah dan bisa membaca Al-Quran dengan baik akhir dan dunia. Itu saja. Tapi faktor yang lain yaitu untuk menunjang anak-anak menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dengan dia bisa membaca Al-Quran, otomatis dia bisa memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Kalau menurut Ibu sendiri, kendala utamanya dalam mengajar ngaji itu apa? Kendala yang saya alami dalam mengajar mengaji banyak sekali faktornya, terutama faktor orang tua yang tidak mendukung anak-anak dalam belajar membaca Al-Quran, terutama dia tidak diutamakan gitu. Kalau baca Al-Quran itu orang tua jarang gitu, tapi kalau untuk pendidikan umum mereka saling berlomba-lomba gitu. Sedangkan untuk pembaca Al-Quran itu menurut saya faktor yang harus kita dasari dari kecil untuk menjadi anak-anak menjadi yang lebih utama, lebih baik dalam pendidikan agama Islam. Terutama kita yaitu utama dalam anak-anak yang masih kecil itu didasari Al-Quran dulu. Begitu saja. Yang banyak lagi sih faktor-faktor yang kendala-kendalanya itu anak-anak malas gitu, susah dari diajarin baca Quran susah, tapi kita harus lebih sabar dan harus lebih teliti dalam mengajak anak-anak supaya dia semangat untuk membaca Al-Quran dengan banyak cara yang Ibu kerjakan, yaitu dengan cara bermain atau dengan cara pola-pola yang lain yang bisa mengajak mereka untuk membaca Al-Quran dengan rajin gitu dan terampil itu saja. Baik, makasih ya Bu atas wawancara ini. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim kami dan dimulai dari Hadi terlebih dahulu. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan minat masyarakat terhadap pembelajaran Al-Quran saat ini? Menurut Ibu, untuk pembelajaran Al-Quran saat ini orang tua sangat mendukung ya, karena begitu pentingnya membaca Al-Quran. Banyak orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya mengaji atau membaca Al-Quran yang dimulai dari Iqra. Nah itu sangat banyak yang mendaftarkan anak-anaknya ke tempat-tempat TPA ataupun tempat-tempat pengajian atau kursus-kursus yang lainnya. Orang tua sekarang sudah mengetahui atau memahami akan pentingnya membaca Al-Quran itu. Makanya banyak sekali sekarang orang tua yang telah mendaftarkan ke tempat-tempat majlis ataupun TPA untuk anaknya diajarkan membaca Al-Quran. Itu saja yang bisa disampaikan. Bu, apakah ada program atau inovasi baru yang Ibu terapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Untuk pembelajaran yang Ibu ajarkan kepada anak didik yaitu Ibu belajar qiraati. Sekarang lagi banyak yang belajar Al-Quran tentang qiraati. Qiraati itu bagus sekali ya, karena anak-anak jadi lebih memahami huruf-huruf yang harus dibaca. Misalkan huruf-huruf hijaiyah itu dia baca baik, tidak salah, maksudnya sesuai dengan makhraj dan huruf-huruf yang keluar dari tempatnya. Misalkan huruf-huruf A ya A gitu, tidak bilang A gitu. Itu qiraati. Sedangkan pembelajaran yang biasa kita ajarkan di Iqra itu, anak-anak belajar biasanya dipanjang-panjangkan. Jadi kalau qiraati sisirnya dia bagus ya, maksudnya sesuai dengan huruf atau makhraj yang sesuai yang dikeluarkan dari huruf tersebut gitu. Jadi untuk pembelajaran Ibu yang sekarang Ibu terapkan itu qiraati. Karena qiraati itu memang bagus ya gitu.
Tapi juga yang lain juga bagus, dimana kalau qiraat itu teratur untuk bacaan-bacaannya dari kata-katanya ataupun keluar huruf yang harus dikeluarkan itu, misalkan kho ya benar-benar keluar dari sesuai dengan tempatnya gitu. Itu saja yang diajarkan kepada anak. Dan pertanyaan terakhir untuk bagaimana cara ibu menghadapi persaingan dengan teknologi seperti sekarang kayak HP, handphone, laptop dan segala macamnya di era sekarang ini? Kalau untuk kita menggunakan alat-alat yang misalkan teknologi, ibu hanya menjadikan peraga saja. Contohnya misalkan anak-anak dikasih selembaran-selembaran atau lembaran catatan-catatan atau fotokopi gitu saja, atau Al-Quran kitab-kitabnya. Kalau untuk di HP atau itu ibu belum mengajarkan seperti itu, karena anak-anak kan juga harus diajarkan nggak pakai alat itu, maksudnya nggak pakai laptop ataupun HP ya, dia harus dengan Al-Quran, karena Al-Quran memang harus dipegang ya, harus kalau HP kan campur-campur, ada isinya apa-apa saja, macam-macam. Kalau Al-Quran kan memang Al-Quran yang kita harus pegang, kita baca itu saja yang bisa saya berikan kepada anak-anak tanpa dengan HP ataupun laptop gitu. Baik, sesi wawancara kali ini